Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita ikuti taklim yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan beliau dapat kita ambil pelajaran dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz, dipersilakan. Yes. Ini sudah kayak panas banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi Beda wabarakatuh. banget rasanya. Biasa di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati segenap DKM Masjid Al-Falah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dan izin Allah, hari ini Allah pertemukan kita melanjutkan kajian tentang tuntutan iman kepada Al-Quran. Di awal pernah kita bahas 1 sampai 3. Pertama, mempelajari. Jadi kalau kita beriman pada Al-Quran harus kita pelajari. Jangan hanya Al-Quran sebagai hiasan ya, ditaruh di rak buku atau hanya koleksi. Pelajari, kemudian kita amalkan, ajarkan. Nah, sekarang kita dakwahkan. Jadi diharapkan ketika kita mengimani Al-Quran, kita semua diajak untuk selalu menyeru orang kepada Al-Quran. Tentu ketika kita bicara tentang menyeru Al-Quran, ini banyak sekali ayatnya. Kalau secara internal sesama orang Islam, tentu nilai-nilai Islami yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya, di surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini kan perintah pada orang mukmin, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan egois hanya kita sendiri, Pak. Keluarga diajak untuk selamat, jangan terjerumus. Ketika syariat Islam, katakanlah sholat, bagus jadi orang soleh. Tapi lebih bagus lagi ketika kita ngajak orang lain menjadi soleh, atau mensolehkan orang lain, atau ngajak
soleh bersama-sama. Misalnya kita jumpai di dalam surat Toha ayat 132 misalnya. Di sana ada perintah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahlah keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat itu. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Allah nggak punya kepentingan. Justru akulah yang ngasih rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Ini sekaligus juga ayat ini berikan gambaran pada kita. Kalau kita ingin rezeki yang lancar, rezeki yang baik, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Maka Allah akan memperbaiki rezeki buat kita. Makanya kalau sukses dunia bersama-sama, yuk kita sholatnya berjamaah. Ya. Jadi duniawi pun menjadi perhatian dalam ibadah. Jadi ketika kita mengejar ukhrawi, duniawi dapat. Sholatnya baik, dunia ngikut. Gitu. Harapan kita semua, hidupnya kan husnul khotimah. Tapi tolong jangan hanya egois kita sendiri, ajak saudara kita untuk hidupnya husnul khotimah. Saya baru pulang Pak dari Padang kemarin 5 hari. Jadi masih hawa Minang ini. Ada 5 agenda yang saya ikuti. Pertama, santunan pada fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa. Kemudian rehab pesantren Al-Jamiliyah kota Padang Pariaman, di kota persis jantung kota. Kemudian silaturahim dengan warga setempat dan tokoh masyarakat, dakwah ngaji surau ke surau. Nah, terakhir peresmian balai latihan kerja pesantren Al-Jamiliyah. Jadi harapan santri lulusannya punya keterampilan. Nah, untuk mendanai itu satu diantaranya kami launching KBIHU, kantor kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah, persis kesini itu waktu lusa, ya, itu terakhir. Jadi perjalanan sangat panjang, dia tidak hari tanpa kegiatan. Maka suaranya pun agak serak. Alhamdulillah Bapak sekalian, kami mencoba untuk dalam rangka poin yang keempat. Ya. Apa tadi? Menyeru orang pada Al-Quran. Nah, bertepatan pula ada tetangga yang meninggal di sana. Nah, saya sampaikan bahwa tolong kalau husnul khotimah jangan hanya kita, ajak saudara kita yang mau meninggal untuk husnul khotimah. Apa bentuknya? Talqini. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, bimbinglah, tuntunlah orang yang mati di antara kalian yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau jaminan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti, Pak. Hanya persoalannya apakah langsung apa mampir dulu ke neraka. Itu nanti hisab akan menentukan. Sebab ada orang yang yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada apa ya? Masuk surga tanpa hisab. Ada yang dihisab
hisabnya lulus langsung. Setelah dihisab mampir dulu nyebur ke neraka juga ada. Tapi yang jelas yakhruju minan nari maka fi qalbihi mithlu habatin iman. Jadi orang-orang yang beriman ketika nyebur ke neraka nanti akan dikeluarkan masuk ke dalam surga selagi masih ada iman di dadanya walaupun sebesar zarrah. Makanya penting sekali Bapak sekalian diperkenalkan, ajak orang untuk Qur'ani ya. Itu internal Muslim. Beliau dengan antar beragama. Nah, baik, perlu saya sampaikan dulu teknis dalam mengajak itu di surat An-Nahl yang bisa kita di sana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dan hikmah. Kalau Ibnu Jarir mengatakan bil hikmah itu bil Quran was sunnah. Jadi ajak menuju jalan Allah itu dengan modal Al-Quran dan sunnah. Al-Quran petunjuk global, as-sunnah biasanya sangat teknis, Pak. Wal mau'izul hasanah dengan pelajaran yang baik. Nanti di sana ada dua varian. Mau'izul hasanah itu pertama dengan tarhib, yang kedua tarhib. Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh dengan sejumlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Posisi Nabi sebagai basyiron, penyampai kabar gembira. Yang kedua menyampaikan peringatan kepada orang yang kafir dan banyak maksiat dengan sejumlah kerugian, kesengsaraan yang berujung nanti bisa jebloskan ke neraka. Bagi siapa? Mereka yang kafir dan banyak maksiat. Basyiron wa nadhiron. Tapi walaupun demikian Bapak dan Saudaraku, tolong kalau ada dua varian tadi, ada basyiron wa nadhiron, yang dikedepankan itu basyiron dulu, jangan nadhiron. Coba kita lihat ya agama lain. Kalau ikut agama mereka dijamin selamat masuk surga, betul Pak? Yesus Tuhan Bapa di surga. Oh, itu jadi yang ada sesuatu yang menyenangkan. Kenapa tidak Islam menyampaikan hal-hal yang baik? Jangan ditakut-takuti, jangan dipersulit. Makanya Nabi pernah menyampaikan basyiru, ya, apa namanya? Yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan dibuat orang lari. Rasanya hidup beragama sulit banget gitu. Ya mudah. Adapun nanti tingkatan keagamaan semakin mendalam, semakin ditekuni, otomatis Pak, tidak ada yang sulit dalam menjalankan agama kalau dari dalam. Hidup beragama itu kan berat ketika dipaksa-paksa, betul Pak ya? Bukan dari hatinya, didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk melakukannya berat. Sentuh hatinya dulu. Kenapa Islam mengajarkan ini? Tidak pernah ada perintah Al-Quran kecuali kalau kita kerjakan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya tidak pernah ada larangan Allah yang dimuat dalam Al-Quran kalau dilabrak pasti akan menimbulkan madarat. Nah, ini penting buat kita. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan.
Nah kalau ngeyel, ada kan dialog, tapi dengan sehat, jangan dengan otot Pak. Makanya tidak sedikit konflik hidup beragama karena pendekatannya otot Pak, bukan otak. Pernah terjadi Pak ya? Orang berantem gara-gara apa? Membahas agama. Loh, agama itu kan untuk membuat suasana damai, kok malah ribut ya. Ini penting buat kita semua. Nah Bapak dan Saudaraku, bahkan kalau kita perhatikan misalnya di surat Toha ayat 44, kita tahu bahwa Fir'aun itu kan jelas sudah kafir, sudah zolim, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Kafir, zolim, mengaku Tuhan. Andaikan kita ngomong kasar, pantas Pak. Tapi Nabi Musa dan Harun disuruh Allah sampaikan dengan bahasa yang lembut. Fakula lahu qawlan layyina. Sampaikan olehmu, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun itu dengan bahasa yang layyin, bahasa yang lembut. Apa tujuannya? La'allahu yatazakkaru aw yasha. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang humanis itu membuat sadar. Fir'aun sadar dan takut kepada Allah, bukan lagi ngaku sebagai Tuhan. Saya teringat kasus seorang yang kami Islamkan Pak. Dia mahasiswa Trisakti tahun terakhir pas lagi nulis karya tulisnya. Sejak dulu dia tertarik Pak kalau belajar agama. Akhirnya apa? Karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya baru masuk Islam setelah semester akhir kuliah di Trisakti. Datang ke rumah, tolong Pak Nasruddin Islamkan kami. Namanya Yudi. Enggak salah Yud. Ya Pak, saya sudah tekad bulat. Nanti bapakmu gimana? So, dia Cina Pak. Cina kan kalau beda agama dibuang Pak, tidak diaku sebagai anak. Nah begitu masuk Islam diusir dari orang tuanya. Akhirnya tinggal di rumah kami beberapa lama, ada 2 minggu atau 3 minggu. Telepon, diapain anak saya? Akhirnya jelaskanlah Islam itu begini dan seterusnya. Rupanya orang tuanya itu khawatir kalau anaknya itu nanti tampil di keluarganya radikal, keras, ekstrim. Sab gambaran Islam itu Amrozi, Dumatin, waktu itu Pak Azhari. Akhirnya setelah 1 bulan, silakan datang. Imam Samudra. Suruh pulang ke rumah. Subhanallah. Senang sekali orang tuanya. Begitu sampai rumah, tiap waktu sholat kan dia kerjakan sholat. Sebelum sholat berwudu kan. Apa komentar dia kepada kami? Pak, kok dalam Islam orang Islam main air melulu? Berwudu dianggapnya mainan air Pak. Udah saya jelaskan. Dia ternyata memang harus dengan lembut Pak, masuk. Dan subhanallah sekarang sampai hari ini dari sekian anak yang Islam itulah yang paling diharapkan, paling diandalkan, dan paling dibanggakan oleh orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Subhanallah. Nanti kemudian andaikan ada ajakan kita kepada orang lain ternyata tidak direspon, tolong jangan kemudian mencaci maki agama mereka, termasuk mencaci maki sembahan mereka. Pak,
Coba Bapak kalau lihat di pura atau juga di tempat sembahan mereka, ada patungnya, orang dulu menyebutnya tempekong. Betul Pak ya? Itu nggak bercaci maki. Tuan yang kau sumpah kok membeli aja dari dulu. Gimana mungkin akan memberikan bantuan padamu, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan Pak, jangan dicaci maki. Sebab kalau mereka caci maki, nanti akan berbalik makian mereka pada kita. Ini perlu saya sampaikan, ada satu ayat Al-Quran. Ini saya bacakan ya. Nah. Bunyi ayatnya, wala tasubul ladzina. Sebentar, ini kok hilang catatannya. Al-An'am 108. Baik. Di sini jelaskan bahwa wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Fasubullah adam bighairi ilmin. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, di sini kata kuncinya, Pak. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Bapak kalau bicara tentang hidup beragama, itu orang Nasrani itu merasa hidupnya baik, hidupnya menyenangkan, agama yang menenteramkan, agama yang menyelamatkan, agamanya indah. Begitu agama lain ketika kita ajak merasa terusik, Pak. Jadi kalau pendekatan kita, Pak, pendekatan kita berdasarkan surat Al-Bayyinah yang ke-6 misalnya, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik nanti di akhirat nasibnya fi nari jahannam, pasti masuk neraka jahannam, kekal di dalamnya. Itulah makhluk Allah yang paling jelek. Walaupun mereka ahlul nar, ahlul jahannam, tapi nggak boleh kita mencaci maki mereka. Jadi di sini ada dua sisi, Pak. Sisi hablum minanas, saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh berbenturan, apalagi saling memaki. Hablum minallah, yakini Islam yang benar. Jadi cinta kasih dicerminkan dalam hablum minanas. Tapi ketika hablum minallah, yakinkan hanya Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Makanya ayat berikutnya, kalau hidup mau ridho Allah kita peroleh. Kita senangnya Allah menyenangi kita, kita ridho Allah pun ridho. Ayat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi Allah ridha, Allah senang, kita pun senang.
Summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Nanti setelah meninggal baru dievaluasi, mana sih yang kembali pada Allah dan menyenangkan? Siapa yang kembali menghadap Allah dengan sengsara berakibat dengan azab? Di dunia itu kan pilihan, Pak. Nah, karena kita sebagai umat beragama, tugas kita menyelamatkan orang. Belum lagi Bapak dan saudaraku, ada satu kredit poin ya. Kalau kita ngajak orang berbuat baik, maka bukan hanya kebaikan kita yang Allah balas, tapi kebaikan orang yang mengikuti ajakan kita tanpa berkurang sedikit pun. Luar biasa. Itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Silakan. Terima kasih Ustadz untuk materi pada malam hari ini sebagai pengantar tuntunan iman kepada Al-Quran ya. Ustadz kalau boleh bertanya ya, menyeru orang pada Al-Quran ini kan sudah maksudnya tahapan yang keempat gitu Ustadz ya. Maksudnya artinya kita sendiri sebagai seorang muslim mestinya juga harus mendalami Al-Quran gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa berinteraksi, baik membaca, mempelajari, juga mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Maksudnya mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Nah, setelah itu kita juga akan merasakan bagaimana dampak Al-Quran itu kepada kehidupan kita gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Begini Bapak sekalian, bahwa dalam hidup beragama itu kan ada tahapan-tahapan. Jangan melakukan lompatan, Pak. Pelajari, amalkan, dakwakan. Ya. Kalau urutan ini benar, orang akan memperhatikan ajakan kita. Tapi kalau pelajari, dakwakan, kita belum mengamalkan, Pak. Contoh misalnya, nyuruh orang sholat berjamaah, kita sendiri sholatnya di rumah. Kira-kira orang mau denger nggak, Pak? Enggak. Kalau hablum nanas, nyuruh orang jujur, kita saja bohong. Makanya Nabi dengan tegas dalam hidup bermasyarakat itu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ila jannah. Hendaklah kamu jujur. Karena jujur itu membawamu pada kebaikan, dan setiap berbuat baik membawa ke surga. Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Hindari olehmu berbohong, karena kebohongan itu bisa membawa pada perbuatan jahat, dan setiap perbuatan jahat mendorongmu ke neraka. Artinya itu berawal dari diri kita. Makanya tadi di surat At-Tahrim itu jangan ada lompatan, Pak. Ku anfusakum, jagalah dirimu, selamatkan dirimu. Baru, Pak, keluarga, tetangga dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat teritorial wilayah, kita bikin, Pak, ring 1 ring 2, ring 3 dan seterusnya.
diri kita, keluarga, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sebaya, sejawat dan seterusnya. Coba misalnya orang tahu kita pembohong, nyuruh orang supaya jujur, orang akan cuek Pak, tidak akan merespon. Ngapain nyuruh jujur, lo aja begitu. Nyuruh orang dermawan, dia sendiri pelit Pak. Jadi ketika kita lakukan tahapan-tahapan itu secara benar, maka orang akan senang Pak interaksi dengan kita. Bapak nih pengalaman kemarin waktu di Padang Pariaman, sampai maaf saya sebut saja ya masalahnya. Ada uang pokir dari anggota DPR RI, saya nggak sebutkan namanya, untuk pembangunan balai latihan kerja dan harapan agar santri itu lulusannya punya keterampilan lewat vokasinya itu. Turun dana pertama 150 juta, bikin uangnya ada 150 juta, semuanya 500 juta, berarti kurangnya berapa? 350. Ada pengasuh pondok pesantren yang dapat kepercayaan penuh dari ketua yayasan. Ini yang kami tangani kemarin. Karena otaknya licik dan punya jiwa kriminal, artinya apa? Nomor rekeningnya dialihkan atas nama rekening dirinya, bukan atas nama rekening pesantren. Betul cair Pak, 350 juta lagi kabur Pak. Nah, karena kami tahu persoalannya, akhirnya apa? Kalau tidak ditolong Pak, itu ketua yayasan ditahan Pak, masuk penjara. Dan sejumlah aparat sudah mengingatkan, Pak siap-siap bulan depan mendekam tahanan, gitu. Udah, akhirnya kami coba bantu, kami respon. Dan ternyata nggak sampai 350 juta selesai. Kalau sebutannya sih dana talangan sebutan. Ya kalau misalnya nggak bisa kembalikan ya ikhlaskan saja. Nah, karena kami memperdulikan itu, Bapak, sampai-sampai Pak Wali Kota yang bernama Bapak Yohan Balan mengharap betul saya dan istri nginep di rumah dinas dia minimal 1 malam, dan harapan nanti dalam 1 hari ya, itu orang-orang dekat dia kumpulkan ngaji bersama. Saya waktu acara peresmian itu Pak Wali Kota datang, otomatis kan kepala dinas datang, sejumlah ketua Pak Camat datang, Pak Lurah datang, orang-orang Kemenang datang semua. Jadi mungkin andaikan kami datang hanya ngomong, akan lain ceritanya. Jadi kembali pada persoalan berawal dari diri kita. Jadi kalau kita menyuruh orang lain setelah bisa menyuruh kita, nah, itu luar biasa. Akan terjadi suasana yang diharapkan. Itu aja Pak mungkin. Jadi keharmonisan hubungan hablum minan nas akan selaras, akan harmonis ketika kita sendiri menjadi uswah, jadi pelopor. Ya. Cukup ya, terima kasih. Ada tambahan Pak? Silakan. Pak Hendri. Azan. Mungkin Pak Jun masih ada waktu 2 menit.
2,5 menit. Saya hanya ini aja masalah pendudukan kepada Islam ini dari fakta sertifikat dan antar umat beragama, antar umat beragama, jadi bukan di antar beragama seperti yang kita sering itu. Mungkin saya tidak tanggapan dari Ustaz tentang banyaknya debat-debat antar agama di YouTube segala macam itu. Dan kadang-kadang kita juga itu kan antar agama satu dengan yang lain saling mencela, saling menjelekan, itu bahkan sekarang sudah itu banyak sekali yang kita lihat. Itu bagaimana tanggapan Ustaz tentang debat-debat antar agama? Baik. Pertama prinsip ya. Kalau berdasarkan surat Asy-Syura ayat 13, Rasul-Rasul Allah itu semua beragama Islam. Nabi Adam, Nabi Ris, Nabi Nuh, terus semuanya Islam. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah agama mereka. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim agama Nasrani. Al-Quran menjelaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang beragama Yahudi dan bukan pula agama Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang akidahnya lurus dan beragama Islam. Termasuk Nabi Isa yang diikuti orang Nasrani. Nabi Isa juga Islam. Jadi secara umum kita jelaskan bahwa itu semua adalah Nabi Allah, Rasul Allah, lagi-lagi bukan Tuhan. Kita jelaskan. Adapun mereka tetap ngotot bahwa Isa dalam konteks mereka adalah Yesus Kristus, Tuhan, itu urusan mereka. Kalau terima syukur, kalau enggak juga itu bukan wilayah kita. Maka jangan heran kalau soal hidayah itu nanti Allah akan berikan kepada orang merespon, Pak. Banyak kan orang-orang yang di Islam merespon Islam karena menghendaki akhirnya dapat hidayah. Dan tugas kita bukan memberikan hidayah, tugas kita hanya menjelaskan, hanya mengajak. Urusan hidayah itu ranah Allah. Jangankan level kita, Pak. Nabi Ibrahim sendiri ayahnya Azar nggak bisa. Nabi Lut istrinya nggak bisa. Nabi Nuh bukan hanya istrinya, anaknya pun nggak bisa diajak. Siapa lagi? Termasuk Nabi Muhammad, paman kandungnya Abu Thalib nggak bisa. Karena soal hidayah urusan Allah. Tugas kita hanya ini, menyeru orang kepada Al-Quran, tauhidullah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Cukup ya? Terima kasih. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah